Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Faith and Pandemic kali ini, saya akan ngobrolin sesuatu yang sangat problematik gitu, sangat menjadi polemik dalam upaya penanganan COVID-19, yaitu tentang vaksin. Spesifiknya tentang kehalalan vaksin yang selama ini selalu menjadi perdebatan. Dan untuk ngobrolin tentang kehalalan vaksin yang diperdebatkan ini, saya nggak sendiri, saya ditemani oleh kawan saya, oleh sahabat saya, oleh guru saya juga, yaitu Ustadz Ferry. Beliau ini adalah mundir di Ponpes Tanwirul Fikri, kemudian dosen di beberapa universitas, kemudian juga adalah da'i dompet duafa dan sedang melanjutkan S3 di UIN Jogja. Beliau juga adalah bagian dari Komisi Fatwa MUI Surakarta. Assalamualaikum Ustadz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Ferry gimana? Sehat kabarnya? Sehat. Ini lagi di Solo, di Jogja, atau di Jakarta nih Mas? Ini lagi di Solo ini. Oh, lagi di Solo. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini Mas Ferry atau Ustadz Ferry, saya mau ngajak ngobrol, mau diskusi tentang kehalalan vaksin nih. Nah, dalam konteks kehalalan vaksin ini kan, ini bukan isu yang baru ya, bukan isu yang baru yang muncul di vaksin COVID, bahkan kayak vaksin meningitis, kemudian vaksin-vaksin lain yang katakanlah juga harus misalkan dilakukan oleh jemaah haji, itu juga muncul tuh isu kehalalannya, dan kadang-kadang muncul juga hoax-hoax yang itu membuktikan bahwa misalkan vaksin ini haram dan seterusnya. Pengen nanya dulu ke Ustadz Ferry, sebetulnya kenapa sih kehalalan vaksin ini menjadi penting bagi umat Islam? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, karena memang umat Islam tidak akan lepas dari pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi suatu prinsip orang muslim, dia harus berpegang teguh pada Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau Quran memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, termasuk vaksin yang halal, maka sebenarnya kewajiban umat Islam untuk mengikuti Quran tersebut. Ya. Kemudian wala tulqu biaidikum ila tahluka, surat Al-Baqarah ayat 195 juga disebutkan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Walaupun konteks ayat ini waktu diturunkannya adalah tentang riba, tetapi memang keumuman dalil ini, ya, kita jangan sampai merusak diri kita ke dalam kehancuran. Nah, ini suatu hal yang prinsip ya dalam hukum Islam, ya, kita harus mengikuti Quran dan hadis. Iya. Nah, ini Mas Ferry menarik karena waktu tahun lalu saya meriset gitu ya, memetakan vaksin-vaksin yang ada di dunia, ternyata belum ada nih sepenuhnya vaksin yang secara bahan dan secara prosedur pembuatan dan seterusnya itu semua bahannya dan semua prosedurnya itu halal atau suci gitu. Bahkan kayak Arab Saudi dan Malaysia lagi mencoba untuk bikin, tapi sampai saat ini belum berhasil. Nah, sehingga kemudian kan ada butuh kepatuhan. Nah, sebetulnya proses atau prosedur perumusan kehalalan vaksin itu seperti apa sih Mas Ferry? Apakah bahannya harus halal semua, ataukah prosedurnya harus halal semua, ataukah misalkan nggak apa-apa nih ada bahan yang nggak halal atau nggak suci, tapi bisa jadi suci atau halal karena apa gitu? Ya. Jadi memang dalam proses pembuatan vaksin itu para ahli yang memang tahu ya. Sebenarnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 sudah disebutkan di sana berkaitan dengan fatwa penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang memang di sana juga disebutkan bahwasanya
proses pembuatan vaksin ini memang menggunakan unsur yang haram ya. Ada dari unsur babi ya. Kalau masalah ada tripsin ya. Kemudian ada yang dari sel manusia ya, itu manusia sendiri ya. Memang secara proses, secara bahan memang dia sesuatu yang diharamkan ya. Sama saja misalkan kita ada yang unsur misalkan manusia, berarti kan memakan sesuatu dari manusia, berarti kan haram juga. Betul. Ataupun unsur dari babi juga sama. Dan memang MUI semenjak fatwa sebelumnya juga itu jelas ya, di sini di fatwa itu nomor 14 itu dijelaskan memang ini prosesnya dan bahannya ya, bahannya terutama sesuatu yang haram, ada keharaman di sana ya. Dan memang fatwa pertama ini dia mengharamkan, MUI secara institusi memang mengharamkan karena ada bahan yang diharamkan, yaitu unsur babi itu ya. Tetapi suatu yang haram ini ya, itu juga jelas dalam Islam ya, dalam hukum Islam itu ya memang ada sesuatu yang ketika sesuatu itu haram dan kita dalam keadaan darurat atau terdesak ya, dan itu akan menyebabkan kehancuran diri kita atau kematian orang ataupun bahkan secara komunal, maka dihukumi jadi boleh. Tapi sekedar ya, yang jadi permasalahan adalah itu, masalahnya adalah yang saya dengar adalah keterbatasan ya, jumlah vaksin. Bio Farma misalnya produksi vaksin sekian juta kemampuannya ya, sedangkan yang lainnya ya hanya itu yang tersisa. Maka mau nggak mau ya, itu ya, mau nggak mau kita harus membolehkan ya dalam fatwa MUI itu ya, walaupun mungkin ada sebagian ulama tokoh yang memang masih tetap tidak mau ya, kekeh untuk tidak mau divaksin. Nah itu kan menjadi khilaf ya, sesuatu khilaf itu berarti kita harus tasamuh, harus toleran. Ya. Berarti kalau gitu yang mempengaruhi kehalalan vaksin itu bisa jadi dari bahannya juga bisa mempengaruhi ya, Mas Ferry? Ya, bisa mempengaruhi, memang kebanyakan bahannya. Bahkan misalkan contoh lah dari bahan anjing ataupun babi, mau apapun itu kulitnya misalkan, kemudian diproses, disamak dan lain sebagainya jadi suci, itu tetap dia dihukumi haram, ya tidak boleh digunakan nih. Oh, oke. Soalnya saya pernah dengar dan baca gitu dalam proses riset itu, bahwa istilahnya memang dari bahannya mengandung unsur yang najis, tapi karena jumlahnya sangat kecil sehingga kemudian berubah menjadi suci karena setelah jadi produk vaksinnya unsur kenajisannya itu udah hilang karena prosedur pembuatan vaksin itu sendiri. Nah, kalau Mas Ferry melihatnya gimana tuh, Mas? Ya, memang dari istilahnya, bahkan memakan sesuatu atau minum sesuatu yang najis itu juga dalam keadaan darurat dibolehkan. Jadi kalaupun yang najis, walaupun sudah dipurifikasi, sudah disterilkan dan sebagainya, kan unsurnya tetap dia najis kalau dalam Islam. Misalkan hukum minum kencing unta karena dia untuk berobat, ya. Ini banyak perdebatan bahkan di Majelis Ulama MUI Kota Surakarta ya, terkait dengan vaksin, terkait yang lainnya juga dibahas ya. Nah ini memang secara unsurnya adalah najis, tapi dalam keadaan darurat dia dibolehkan. Jadi memang kalau menurut pendapat saya ya, konteks najis di sini memang yang selama ini kita tahu ya, najis itu yang itu dia berbau pokoknya, kemudian kotor, yang mengandung sesuatu yang berbahaya ya. Kalau dalam istilahnya fikih misalkan kalau air itu malam yang yataghayyar ta'muhu wa launuhu ya, kalau air itu tidak misalkan kena najis kemudian tidak berpengaruh terhadap rasanya, baunya, warna, akan suci. Nah berarti bisa jadi kalau misalkan vaksin itu hanya sedikit, kemudian dalam artian ya mungkin ada yang pendapat lain yang membolehkan itu, bahkan pemerintah mungkin di sini dalam fatwanya ini menjamin ya,
keamanan vaksin tersebut, maka MUI tidak serta-merta misalkan gegabah dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Pasti ada riset terlebih dahulu, pasti ada komunikasi antar produsen, pembuat vaksin, kemudian prosesnya bagaimana, yang tahu kan mereka. Nah itu saya kira pasti ada dialog di antara mereka. Nah keputusan membolehkan berarti memang karena kebutuhan, ya. Ini hajat, kebutuhan orang banyak ini perlu untuk segera membentuk herd immunity. Jadi imunitas secara komunal. Nah, ini penting karena memang kalau cuma satu orang ya tidak cukup, bisa jadi kan yang lain sudah divaksin terus yang lainnya tidak divaksin, yaitu percuma saja ya. Percuma, betul. Maka perlu ada herd immunity, ini yang jadi tolak ukurnya gitu. Kenapa MUI sampai dia membolehkan, walaupun mungkin dari segi bahan dia sudah dipurifikasi, sudah pokoknya melalui proses ya, dari bahan najis, kemudian pokoknya aman lah intinya ya. Nah secara ini ya, walaupun tetap tidak bisa dikatakan halal atau suci ya, walaupun sudah ada purifikasi, tapi karena bahannya memang dari enzim misalkan babi itu sendiri. Nah yang jadi permasalahan adalah karena fi halatid darurah, ya, dalam keadaan darurat ini. Berarti karena kondisi darurat, vaksin walaupun itu misalkan kategorinya tidak halal, tetap bisa dilakukan karena ada kondisi mendesak yang mendorong kita kalau nggak pakai itu bisa berdampak lebih fatal gitu ya Mas Saberi ya. Coba kalau kita lihat di ininya itu jelasnya itu, yang pertama adalah karena hajah syar'iyah, ya, kebutuhan syar'i, kemudian menduduki kondisi darurat syar'i, darurat syar'iyah. Kemudian ada di sana keterangan MUI itu di fatwanya ya dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko yang sangat fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Ini yang jadi permasalahan, maka kan semakin menyebar, semakin virus itu semakin membagi dan banyak yang korban. Maka di sini dalam keadaan darurat. Kemudian ketersediaan vaksin tadi yang saya sebutkan ya, dan untuk mewujudkan kekebalan secara kelompok atau herd immunity ini. Dan yang paling penting MUI juga ada jaminan keamanan ya untuk penggunaan vaksin ini dari pemerintah. Jika pemerintah tidak memiliki keleluasaan jenis vaksin ini yang mungkin pemerintah, walaupun direkomendasi fatwa MUI itu tetap ya pemerintah wajib mengusahakan menyediakan vaksin yang halal. Ini yang menjadi catatan. Jadi berarti yang tetap ya, yang halal itu tetap diusahakan. Maka dalam kondisi darurat, nah bahkan sudah kerja keras, tidak ada yang halal, tidak bisa karena memang proses produksi itu kan membutuhkan waktu yang lama, ya dan sebagainya. Nah ini kalau dilama-lama akhirnya kan makin banyak, nah ini risikonya besar. Nah itu risikonya akan semakin besar gitu ya. Kalau nanti itu mungkin ya. Ini Mas Ustaz Ferry udah divaksin? Saya sudah 2 kali. Dua kali ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Ini apakah ada efek samping atau gejala yang Ustaz Ferry rasakan sejauh ini? Kalau yang vaksinasi pertama sama sekali tidak terasa apa-apa. Tapi yang kedua, kata dokternya mungkin karena entah itu suntikannya besar ataupun dosisnya besar, jadi memang agak terasa kemeng, istilahnya bahasa Jawanya itu agak ini ya, terasa kebas, kebas gitu ya, agak sakit itu selama beberapa hari saja sih. Setelah itu alhamdulillah tidak, dan tidak ada efek sampingnya, saya kira ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, nah tadi senang banget mendengar Ustadz Ferry sudah divaksin dan dari 2 kali vaksin tersebut ternyata tidak ada dampak atau efek samping yang berarti. Jadi pengen nanya juga nih ke Ustadz Ferry, jadi penasaran tentang hoax yang beredar seputar vaksin ini. Jadi ada beberapa ustadz nih yang saya dengar itu bahkan melarang jemaahnya untuk vaksin karena menurut dia vaksin bisa bikin lumpuh atau bahkan ada yang berdampak kematian. Dan dasarnya itu adalah berita-berita yang udah dikonfirmasi oleh lembaga
penangkal hoax yang kredibel gitu, bahwa berita-berita itu adalah hoax semata. Nah, Mas, tanggapan dari Ustadz Ferry sendiri terhadap fenomena tersebut seperti apa, dan apa yang mungkin perlu dilakukan oleh para ustadz, para tokoh agama untuk men-tackle hoax-hoax tersebut? Ya, memang kalau hoax ini sudah ini ya, apa istilahnya, saya kira di Indonesia ini terlalu banyak ya hoax ya, berita-berita apa bebasnya ya. Betul. Saking bebasnya itu sehingga orang tuh membuat berita ataupun apa istilahnya menyampaikan informasi tanpa menyaring dulu. Maka sebenarnya tugas seorang ustadz ya memang harus tabayun, tetap ya, harus klarifikasi tentang suatu informasi atau berita tersebut. Kalau misalkan vaksinasi itu membuat orang jadi apa istilahnya bengkak dan lain sebagainya, lumpuh ya, itu jelas-jelas ya berita yang hoax ya. Dan saya kira sebelum vaksinasi, ketika saya juga divaksinasi di suatu rumah sakit ya, nah itu memang ini ditanyakan dulu sama perawatnya, ya, ada keluhan apa dan lain sebagainya. Jadi memang kita ditanya dulu riwayat kita, ya, kalau misalkan ada sesak dan lain sebagainya ataupun setelah operasi dan lain sebagainya, ya memang itu secara detail ya, supaya apa, terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau hal yang membahayakan orang yang divaksin gitu. Jadi selama ini alhamdulillah saya lihat juga ya, dari berbagai, kemarin kan kita termin awal kalau di Solo ini tokoh-tokoh agama, di seluruh tokoh agama bukan hanya muslim itu divaksin semuanya ya, alhamdulillah. Saya kira tidak ada ya, keluhan-keluhan, paling hanya kemeng saja, itu divaksin kedua ataupun yang pertama itu hal yang wajar ya. Jadi memang itu berita hoax itu memang harus kita lawan ya, dengan tabayun itu, klarifikasi, jangan sampai menyebarkan informasi yang tidak valid gitu ya. Itu. Ya setuju sih Ustadz Ferry, karena memang infodemik ini info-info yang tidak tepat gitu soal pandemi ini bikin banyak sekali upaya penanganan jadi kontraproduktif gitu, dan bikin kadang-kadang juga malah fatwa MUI juga yang fatwa MUI yang seharusnya diikuti gitu atau dipercaya, kadang-kadang jadi masyarakat jadi deg-degan lagi, jadi ragu lagi gara-gara hoax yang kemudian menyebar di WA grup mereka. Oke, jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik ini tadi, kalau dari kata Ustadz Ferry itu, walaupun misalkan vaksinnya terindikasi tidak halal, tapi dalam kondisi darurat itu bisa tetap digunakan, boleh untuk digunakan karena pertimbangan untuk menghindarkan kemafsadatan dan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah gitu ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Ferry. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ustadz Ferry untuk teman-teman yang mungkin masih deg-degan atau masih ragu untuk divaksin gitu, walaupun udah tiba gilirannya. Ya, saya kira itu suatu jaminan ya dari MUI, dari pemerintah ya. Itu hal yang sudah diteliti dengan sebaik-baik mungkin, dengan sedalam-dalamnya. Memang jangan sampai kita ragu ya. Jangan sampai kita ragu. Ya, kalaupun misalkan ketika di akhirat ditanya kenapa kamu divaksin begini-gini ya, misalkan sama malaikat ya, sudah ini ya ada jawabannya, dalam artian pemerintah kita, ulil amri kita sudah sudah memutuskan hal tersebut ya. Kita hanya taat ya, itu dalam keadaan darurat memang ya. Tapi saya sarankan, memang saya rekomendasikan kepada kepada pemerintah juga kita himbau supaya memang tetap ya diprioritaskan, kalau mengupayakan tetap yang halal ya. Kalaupun misalkan non muslim ya, karena memang tidak ada haram dan halal kalau dalam istilah non muslim ya, mungkin yang vaksin yang halal prioritaskan untuk umat Islam, supaya ada ketenangan ya, ketenangan bagi mereka dalam melaksanakan vaksin. Kalaupun sudah dalam kondisi darurat ya, bismillah, banyak beristighfar. Mudah-mudahan ini jalan terbaik, karena ijtihad itu kalau dia benar dia mendapat pahala, kalau dia salah tetap dapat satu pahala ya. Ini masalah ijtihadiyah atau khilafiyah, maka tetap kita tasamuh ya. Bismillah, laksanakan mana saja yang kita yakini. Yeah.
Oke, terima kasih nih Mas Ferry atas inputnya, atas pencerahannya, atas tausiahnya. Jadi kita mendapatkan pelajaran banyak banget hari ini bahwa ya dalam kondisi darurat boleh untuk menggunakan vaksin, tapi walaupun dalam kondisi seperti itu tetap otoritas yang berkepentingan wajib tetap mengupayakan yang halal. Dan kalau misalkan tiba giliran kita, bismillah, insya Allah ijtihadnya baik, niatnya baik. Kalau benar 2 pahalanya, kalau salah 1 pahalanya. Itu aja mungkin edisi kali ini. Terima kasih Ustaz Ferry atas waktunya.